Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita, kajian tentang fikih sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum salat duha. Hukum salat duha, halaman 375, betul nggih? Saya nggak gitu kelihatan. Salat duha adalah ibadah yang disunnahkan siapa saja yang menginginkan pahala salat duha, hendaknya ia mengerjakannya. Jika ia tidak menginginkannya, maka ia tidak berdosa. Artinya hukum sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini kalau fikih begitu definisi fikihnya itu. Nah, ini nanti beda dengan kalau kita bicara targhib, ya, dorongan untuk beribadah. Biasanya ada tambahannya. Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa tapi rugi. Rugi karena nggak dapat pahala gitu. Itu babnya udah bukan fikih itu babnya targhib, dorongan untuk orang supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dibedakan antara targhib dengan fikih, itu harus dibedakan. Karena nanti jangan sampai hanya karena kita terlalu menyemangati sampai terjadi upgrade hukum dari sunnah menjadi wajib. Jangan sampai itu. Contoh gini, sholat duha itu sunnah,
kita bilang gitu ya. Interval waktunya itu cukup banyak. Jadi waktunya cukup banyak dari jam 6:02 itu, betul itu ya, betul. Sampai sebelum masuk waktu zuhur pokoknya. Sekarang zuhur jam 12 lewat berapa, Pak? Lewat 6. Berarti ya sampai kira-kira sampai jam 12 kurang seperempat lah, atau sampai jam 12 itu bahkan sebelum waktu istiwa pokoknya. Artinya berapa jam itu? Hampir ya 6 jam kira-kira waktunya segitu. Kira-kira 6 jam. 6 jam. Artinya segitu banyaknya waktu. Mosok enggak sempat sholat duha kayak gitu ya. Sampai situ tidak ada masalah, itu targhib namanya. Sayang banget segitu banyaknya waktu enggak sempat sholat duha walaupun cuma 2 rakaat gitu. Dalam konteks mendorong orang untuk beribadah kepada Allah tidak apa-apa. Tapi jangan sampai hukum sunnah itu di-upgrade menjadi wajib gitu. Sehingga seolah-olah orang kalau nggak sholat duha itu tercela gitu. Sehingga seolah-olah orang kalau nggak sholat duha itu dia berbuat dosa gitu. Nah, itu tidak boleh. Karena justru itu dulu yang Nabi hindari kan. Ketika Nabi misalnya dengan sengaja meninggalkan sholat duha, itu kenapa coba? Karena takut dianggap wajib gitu. Justru yang Nabi hindari itu takut dianggap wajibnya itu. Nah, makanya kita tidak boleh mengupgrade hukum karena terlalu semangat beribadah sampai yang tadinya hukumnya sunnah menjadi wajib. Bahwa kita mendorong orang untuk mengerjakan sholat duha, iya. Bahwa kita menyayangkan orang yang melewatkan waktunya tanpa sholat duha, iya. Tapi mewajibkan hukum sunnah itu berbahaya. Status hukumnya itu sama dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu sama statusnya itu. Karena kita tahu ada 5 hukum taklif, ada 5 hukum taklifi. Kalau dalam fikih itu ada istilah hukum wad'i, ada hukum taklifi. Hukum taklifi itu wajib, lawannya haram. Sunnah, lawannya makruh. Terus mubah. Ini hukum taklif ini. Ini yang berhak menetapkan hukum ini Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pada hal-hal yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan jangan dirubah-rubah. Bahwa nanti di dalam masalah ini ada perkara-perkara ijtihadi yang kemudian ulama berbeda, itu persoalan lain. Tapi yang pasti dan yang pokok adalah apa yang telah disepakati dan ditetapkan oleh sahibus syariah, jangan ditawar-tawar lagi. Contoh ini, sholat duha. Sholat duha itu sudah final hukumnya sunnah. Nah, karena sudah final hukumnya sunnah, jangan coba-coba di-upgrade menjadi wajib. Hanya karena kita terlalu semangat dalam beribadah kepada Allah. Contoh yang lain misalnya witir. Witir ini sudah final hukumnya sunnah. Walaupun ada pendapat ulama yang mewajibkan ya, seperti Imam Hanafi misalnya. Tapi itu dibantah habis oleh banyak para ulama. Saya termasuk yang berpegang pada sudah final lah hukumnya, bahwa salat witir itu hukumnya adalah sunnah. Maka jangan coba-coba di-upgrade menjadi apa? Wajib. Karena saat itu ada seseorang yang berpidato yang dilaporkan kepada sahabat Nabi namanya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Namanya Abu Muhammad. Dia berpidato bahwa salat witir itu wajib. Kata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, itu dusta Abu Muhammad itu. Telah sampai kepada kami yang wajib dalam sehari semalam salat itu hanya 5 waktu. Witir enggak termasuk. Itu seperti itu. Nah, demikian juga telah tetap bagi kita salat yang wajib itu dalam sehari semalam cuman 5 waktu itu. Maka jangan dirubah-rubah hukum 5 waktu itu menjadi tidak wajib. Itu seperti itu. Sama dengan telah final bagi kita hukum puasa Ramadan itu wajib. Jangan coba-coba tidak mewajibkan puasa Ramadan bagi yang berkeharusan puasa di bulan Ramadan. Nah, begitu seterusnya. Bahwa nanti ada beberapa orang yang kemudian tidak wajib berpuasa karena itu persoalan lain.
bahwa nanti ada sebagian orang yang tidak dikenai kewajiban sholat karena itu soalan lain nanti itu. Ya, yang penting sudah final hukumnya, apa yang sudah final hukumnya itu jangan dirubah-rubah. Itu seperti itu. Waktu sholat duha. Waktu mengerjakan sholat duha dimulai ketika matahari bergeser dari tengah langit. Waktu mengerjakan sholat duha dimulai dari ketika matahari meninggi, setinggi ujung tombak, dan berakhir ketika matahari bergeser dari tengah langit atau waktu zuhur. Disunnahkan mengerjakan sholat duha ketika matahari sedang meninggi dan ketika panasnya menyengat. Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW datang mengunjungi penduduk Kuba ketika mereka sedang mengerjakan sholat duha. Beliau bersabda, "Sholatul awwabina idza ramidat al-fisalu minad duha." Salat orang-orang yang bertobat adalah di waktu duha ketika anak-anak onta merasakan panasnya matahari. Ini ya oke lah, ada diskusi ya di antara para ulama tentang waktu yang paling utama. Ini Said Sabiq rupanya lebih condong memaknai ini di waktu matahari sudah mulai meninggi dan dirasakan panasnya, berarti jam 10-an ke atas lah. Kalau versi yang ini ya, versi yang ini. Saya pernah baca dalam kitab Khazinatul Asrar itu, beliau mengatakan sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa lebih siang lebih utama, itu enggak. Justru lebih awal itu lebih utama. Itu pendapat yang ada dalam kitab Khazinatul Asrar itu. Nah, terus saya pernah baca juga riwayat tentang justru Nabi itu, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, mengerjakan sholat duhanya itu di saat punggung anak unta itu terkena sinar matahari. Punggung anak unta terkena sinar matahari itu bukan dimaknai sudah tersengat, bukan, tapi berarti matahari masih belum terlalu tinggi ketika punggung anak unta itu terkena sengat matahari. Itu seperti itu. Jadi ini diskusinya panjang, tapi yang penting kerjakan di waktu duha. Monggo kalau jenengan ikut paham ini silahkan. Kalau saya karena terlanjur sudah saya baca semua, saya termasuk yang mengerjakannya kadang di awal, kadang di pertengahan, kadang ya bahkan menjelang akhir kadang. Yang penting masih waktu duha. Jadi nggak ada masalah, karena waktunya memang sangat banyak sekali itu. Ya, bayangkan kita masih bisa ngerjain jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Masih banyak waktu yang bisa kita kerjakan. Setinggi Penggala itu, kalau saya pernah ngelihat saat itu, saya di Probolinggo ya, di pantai utara itu, saya lihat ke arah timur itu, matahari terbit, persis terbit matahari itu. Itu saya ukur pakai tombak, tapi tombaknya orang Jawa. Saya nggak tahu ini tombaknya orang Jawa apa tombaknya orang Arab ya. Kan di rumah itu bapak saya, warisan kakek saya itu punya tombak, karena kakek saya dulu pejuang. Nah, jadi saya ngukur pakai tombak di rumah itu kira-kira 10 menit lah. 10 menit kira-kira dari matahari terbit persis itu baru setinggi tombak itu matahari. Tapi itu tombaknya orang Jawa. Dan saya nggak tahu kalau tombaknya orang Arab seberapa. Apakah ya, makanya kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah itu kira-kira ya 15 menit lah setelah matahari terbit. Kalau yang ini pakai ukuran berapa Pak? 15 menit? 15 menit ya? Ya udah. Ya aman lah. 10 menit itu yang saya lihat untuk ukuran tombak orang Jawa tapi kalau 15 menit insya Allah udah tombaknya orang Arab. Insya Allah gitu. Sebenarnya gini ya,
saya mau sampaikan dulu gini. Ada beberapa masjid itu, saya lihat kalau habis kuliah subuh, begitu masuk waktu syuruk gitu ya, itu langsung sholat isyraq, nggak nunggu jeda. Saya tidak termasuk yang itu sih. Saya pernah ditanya orang, Ustadz, kalau Ustadz pilih yang mana? Kalau saya pilih nunggu, saya bilang nunggu 15 menit atau 10 menit ke atas lah, saya bilang gitu. Kok bisa gitu Ustadz? Saya jawab begini, di dalam kaidah fikih itu ada rumus. Ini rumus, saya bilang, idza tama'al halal wal haram quddimal haram. Kalau bertemu antara halal dan haram, antara larangan dan kebolehan, maka yang dimenangkan itu adalah larangannya. Saya bilang gitu. Nah, memang ada perintah Nabi mengerjakan sholat syuruk. Ada perintahnya memang, saya bilang gitu. Tapi ada juga larangan dari Nabi yang hadisnya sahih malahan ini. Dilarang kita mengerjakan sholat di saat matahari terbit. Kan bertemu namanya dua dalil. Yang satu dalil yang memerintahkan sholat syuruk, yang satu melarang sholat saat matahari terbit. Kalau pakai kaidah tadi, yang dimenangkan adalah dalil larangan, bukan dalil yang membolehkan. Bisa dipahami nggak? Ya, terus saya tanya lagi, kenapa Ustaz tidak negur orang-orang yang sholat pas waktu syuruk itu? Kok nggak ditegur langsung aja? Kok saya mendiamkan gitu? Saya bilang gini, mungkin saya baik sangka aja, mungkin yang mengerjakan ini berpendapat bahwa larangan sholat saat matahari terbit itu bukan larangan yang haram, tapi makruh. Nah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu yang menilai larangan sholat pada saat matahari terbit itu bukan haram, tapi makruh. Ya mungkin karena dianggap makruh, sholat aja tidak ada masalah. Mungkin gitu saya bilang. Satu saya bilang. Yang kedua, mungkin juga saya bilang gitu. Orang yang sedang ini namanya juga fikih kan. Mungkin juga orang ini punya pendapat bahwa sholat isyraq ini sholat yang dzusababin, sholat yang punya sebab. Apa sebabnya? Sebab munculnya matahari karena didahului dengan dzikir sebelumnya dari sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi dianggap ini ada sebab. Karena ada sebab maka hilanglah kemakruhan dari waktu tadi itu. Mungkin beliau pegang pada pendapat itu, mungkin saya bilang gitu. Namanya fikih sangat mungkin, walaupun saya tidak sependapat. Saya lebih berpegang pada kaidah tadi itu. Kalau bertemu antara dalil yang membolehkan dan dalil yang melarang, maka yang dikedepankan adalah dalil larangannya. Apalagi dalil larangannya itu sahih. Nah, sementara dalil yang memerintahkan sholat isyraq itu kan ulama masih berdebat itu tentang kesahihannya itu. Itu seperti itu. Nah, yang paling aman itu ya nunggu sampai kira-kira matahari terbit setinggi penggalah itu. Itu baru aman itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya insyaallah ya. Nah, itu ya kira-kira 15 menit lah setelah matahari terbit itu. Jumlah rakaat sholat duha. Ini kopi saya lagi sedang tidak minum kopi. Ada yang mau kerso kopi, monggo dibendut. Ada yang mau kopi, monggo. Monggo siapa? Monggo. Ada yang mau kopi, monggo kopi Pak. Saya lagi enggak minum kopi hari ini ya. Monggo. Daripada enggak keminum, monggo ada yang mau minum? Ada? Loh, mau enggak saya itu? Kenapa? Oh, itu. Oh gitu. Oke, pokoknya nanti ini masih utuh insyaallah. Salat duha dikerjakan minimal 2 rakaat.
Jadi minimal rakaatnya 2. Perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa batas maksimal rakaat salat duha adalah 8 rakaat. Sedangkan perkataan beliau menjelaskan bahwa batas maksimal rakaat salat duha adalah 12 rakaat. Beberapa ulama di antaranya Abu Ja'far At-Tabari, Malimi dan Ruyani rahimahumullah dari kalangan penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal bagi rakaat salat duha. Di dalam syarah At-Tirmidzi Al-Iraqi rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui dari seorang sahabat pun atau dari seorang tabi'in pun bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatasi rakaat salat duha dengan 12 rakaat. As-Suyuti rahimahullah mengemukakan pendapat yang senada dengan pendapat Al-Iraqi. Sa'id ibn Mansur meriwayatkan bahwa Al-Hasan pernah ditanya, apakah para sahabat Rasulullah Muhammad SAW mengerjakan salat duha? Al-Hasan menjawab, iya. Di antara mereka ada yang mengerjakannya 2 rakaat, ada yang mengerjakannya 4 rakaat, ada yang mengerjakannya sampai tengah hari. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah meriwayatkan bahwa ada yang bertanya kepada Aswad ibn Yazid, berapa rakaat aku mengerjakan salat duha? Aswad bin Yazid menjawab, terserah kamu. Ummu Hani radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha sebanyak 8 rakaat. Beliau mengucapkan salam pada akhir setiap 2 rakaat. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Muhammad SAW mengerjakan salat duha sebanyak 4 rakaat, lalu beliau menambahnya. Sependek yang dikutip dari riwayat-riwayat yang ada. Ini kita bicara riwayat dulu ya. Beliau itu mengajarkan tentang rakaatnya itu start dari 2 rakaat. Yang beliau kerjakan maksimal 8 rakaat. Yang beliau ajarkan itu sampai 12 rakaat. Itu menurut saya sabik. Nah, tapi sependek yang saya pahami, kita boleh berbeda kan ya. Yang Nabi pernah ajarkan itu sholat duha itu 2 rakaat. Namun praktek beliau itu minimal itu 4, seingat saya itu. Minimal 4 praktek beliau itu. Terus kemudian 8 itu maksimal, 12 itu kalau beliau tadi malam enggak tahajud. Jadi kalau tadi malam beliau enggak tahajud, itu dikompensasi dengan duha menjadi 12 rakaat. Itu yang saya pahami. Jadi saya ulang ya. Yang Nabi ajarkan dari salat duha itu 2 rakaat. Tapi yang sering beliau lakukan, yang sering beliau lakukan itu 4, 6, 8. 4, 6, 8. Itu yang sering beliau lakukan. Terus 12 itu kalau beliau semalam tidak tahajud. Nah, dari riwayat-riwayat yang ada ini disimpulkan oleh para ulama bahwa intinya sholat duha itu tidak ada batas, rakaatnya bebas. Kalau jenengan punya waktu banyak bisa sholat duha sebanyak-banyaknya, monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan misalnya nggak punya cukup waktu sehingga nggak banyak juga rakaatnya, juga nggak ada masalah. Jadi intinya sholat duha itu kalau versi riwayat ini dikerjakan 2 salam, 2 salam. Monggo terserah jenengan sebanyak-banyaknya boleh, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Berikutnya sholat istikharah. Sholat istikharah. Nah, ini mau saya terangkan sebentar ya. Istikharah itu artinya tergantung dari asal katanya, maaf. Istikharah itu tergantung dari asal katanya.
Kalau istikharah dari kata khair berarti mohon kebaikannya. Mohon kebaikannya. Kalau mohon kebaikannya caranya gini. Dipilih dulu baru sholat. Terus minta kepada Allah kebaikan apa yang kita pilih itu. Tapi kalau istikharah dari kata khiyar artinya pilihan. Berarti istikharah berarti minta dipilihkan. Kalau ini yang jenengan maksud, maka jangan dipilih dulu. Netralkan hati, serahkan kepada Allah. Salat istikharah, mohon dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik di antara yang baik itu. Nah, nanti Allah akan menjawab bisa melalui mimpi, bisa melalui gejala alam, bisa melalui kecenderungan hati. Jadi jawaban Allah terkait dengan salat istikharah itu bisa melalui mimpi, bisa melalui gejala alam, bisa melalui kecenderungan hati. Jadi jangan gini, wah kok gak mimpi-mimpi ya, berarti gak ada jawaban. Belum tentu, bisa jadi sudah dijawab oleh Allah. Cuman jawabannya melalui gejala alam tadi. Mungkin gejala alam itu contohnya gimana Ustadz? Nggak tahu gimana ceritanya kalau menghubungi yang sana itu mailbox terus, nggak bisa dihubungi. Tapi kalau menghubungi yang ini kok lancar banget. Nah, bisa jadi itu isyarat dari Allah, jawaban dari Allah agar kita pilih yang lancar itu. Itu gejala alam namanya. Atau kecenderungan hati yang tadinya sebelum istikharah kita gamang, kita ragu, begitu selesai sholat istikharah kok mantep pada salah satu yang kita tadinya gamang itu, maka itu juga merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sering saya wanti-wanti dalam bab ini apa? Jangan sekali-kali niat sholat istikharah. Nah, kadang ibu-ibu ada yang ngomong ke saya itu udah istikharah Ustaz, kok malah gak ketemu jawabannya. Ya kan, istikharah itu dari kata hayrah. Hayrah itu artinya bingung. Jadi kalau istikharah berarti minta bingung gitu. Paham nggih? Jadi jangan istikharah, tapi istikharah. Apa? Istikharah. Kalau istikharah itu artinya minta apa? Minta bingung. Jadi jangan istikharah tapi istikharah. Bisa dimengerti apa nih? Ya itu. Jadi jangan istikharah tapi istikharah. Ada sebagian ulama kita yang mengatakan kalau yakin nggak usah istikharah, udah bismillah saja. Ini ada ulama yang mengatakan begitu. Kalau sudah yakin nggak usah istikharah, bismillah. Yakin kok. Bismillah. Nah, itu yakin. Tapi kalau masih ragu, ada banyak pilihan yang sama-sama baiknya, ya sudah kita istikharah. Tapi sependek yang saya pahami, sudah yakin pun tetap istikharah bukan karena minta dipilihkan oleh Allah, tapi istikharah dalam rangka minta kebaikannya. Ya Allah, semoga pilihan hamba ini menjadi sebab kebaikan hamba dan keluarga hamba misalnya gitu. Ya misalnya jenengan, putri jenengan ada yang lamar, ada 4 kandidatnya baik semua. Ya kalau ada yang nggak baik kan nggak usah dipilih kan. Ini nggak, 4-4-nya baik semua, ini kandidatnya baik semua. Bingung, istikharah minta dipilihkan. Tapi kalau udah mantap salah satunya nggak usah istikharah, udah bismillah ambil. Atau tetap istikharah tapi minta kebaikannya, bukan minta dipilihkan, minta kebaikannya. Ya Allah, mudah-mudahan pilihan hamba untuk putri hamba ini menjadi sebab kebaikan bagi putri hamba di dunia ini hingga di akhirat nanti. Nah, itu mohon kepada Allah begitu. Ngoten nggih? Itu salat istikharah. Kata para ulama,
ma khaba man istakhara. Tidak akan kecewa orang yang istikharah, insyaallah. Orang yang hendak melakukan suatu yang mubah tapi kebaikan dari suatu itu tidak jelas baginya, maka disunahkan untuk mengerjakan 2 rakaat salat sunnah selain salat fardu. Walaupun 2 rakaat itu merupakan salah satu salat rawatib atau salat tahiyatul masjid. Yang penting salat 2 rakaat maksudnya gitu ya. Cuman lebih baik ya niat salat istikharah sendiri aja. 2 rakaat itu boleh ia kerjakan kapan saja, statusnya salat sunnah mutlak, baik di malam hari maupun di siang hari. Setelah membaca surah Al-Fatihah, ia boleh membaca surah apa saja yang ia kehendaki. Kemudian hendaklah ia memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa dengan doa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami salat istikharah, salat untuk memohon pilihan yang terbaik dari Allah, sebagaimana beliau mengajarkan kami sebuah surah di dalam Al-Qur'an. Beliau bersabda, idza hamma ahadukum, apabila ada salah antara kalian ingin melakukan sesuatu, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini, maka hendaklah dia rukuk 2 rakaat min ghairil faridati, dari selain salat fardu. Tsumma liyaqul, kemudian hendaklah dia berkata atau berdoa, Allahumma wahai Allah, ini sungguhnya aku astakhiruka, mohon kebaikan kepadamu atau mohon pilihan kepadamu, bi'ilmika, ini tergantung konteks saya, bisa minta dipilihkan, bisa minta kebaikannya. Bi'ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kepadamu untuk memberikan kemampuan kepadaku dengan kekuasaanmu atau dengan maha kuasamu. Fa innaka wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dari anugerahmu yang agung. Fa innaka, maksudnya engkau, taqdiru maha kuasa, wala aqdiru, dan aku tidaklah punya kuasa. Wa ta'lamu, dan engkau maha tahu, wala a'lam, dan aku tidaklah tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Allahumma wahai Allah, in kunta, jika engkau ta'lamu mengetahui, anna hadzal amra, ini in kunta, jika engkau mengetahui ini perkara ini jangan dipahami terus Allah tidak tahu gitu kan ya. Ini bahasa-bahasa apa ya, bahasa-bahasa administrasi lah itu ya. Ini kayak bahasa kita kalau kita ngemis kepada Allah itu. Tentunya Allah maha tahu, bukan Allah tidak tahu. Ini tentu Allah maha tahu, ini maksudnya ya. Maka diterjemahkan sini dengan jika menurut pengetahuanmu gitu ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini. Allahumma wahai Allah, jika menurut pengetahuanmu bahwa sungguhnya perkara ini adalah baik untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan penghidupanku, wa aqibati amri, dan kesudahan urusanku, au qala, atau beliau bersabda, ajilu amri wa ajilihi, cepat atau lambatnya urusanku, faqdurhuli, maka takdirkanlah ia untukku, wa yasirhuli, dan permudahlah dia untukku, summa barik li fihi, dan kemudian berkahilah dia untukku. Wa in kunta, dan jika wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarruli, dan sekiranya dalam pengetahuan ilmumu bahwa sungguhnya perkara ini buruk untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan penghidupanku, wa aqibatu amri, dan kesudahan urusanku, au qala, atau beliau bersabda, ajilu amri wa ajilihi,
cepat atau lambatnya perkara urusanku ini, wasrifu anni, maka palingkanlah ia dariku, fasrifni anhu, maka palingkanlah juga aku darinya, waqdurli haitsu kana tsumma raddini, waqdurli, dan berikanlah aku kemampuan untuk melaksanakan kebaikan dimanapun aku, di mana saja kebaikan itu berada, kemudian ridhoilah aku melaksanakannya. Waqdur li haitsu kana, dan takdirkanlah aku untuk mampu berbuat baik dimanapun aku berada, summa raddini bihi, kemudian ridhoilah aku dengan kebaikan tersebut. Ini hadisnya Bukhari. Beliau juga bersabda, hendaknya ia menyebutkan sesuatu yang hendak ia kerjakan, yaitu ketika ia mengucapkan, ya Allah, jika menurut pengetahuan ilmumu ini, yaitu tadi tentang ini itu apa, sebutkan hajatnya itu. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa ada bacaan tertentu, ayat-ayat atau surat dalam Al-Quran yang mengharuskan dibaca di dalam salat istikharah. Tidak ada juga riwayat sahih yang menjelaskan bahwa salat istikharah sunnah dilakukan berulang kali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, setelah mengerjakan salat istikharah, hendaknya ia melakukan hal yang dirasa baik oleh hatinya dan tidak melakukan hal yang menurut hawa nafsunya baik sebelum mengerjakan salat istikharah. Orang yang memohon pilihan terbaik kepada Allah hendaknya meninggalkan pilihannya sendiri, serahkan semuanya kepada Allah. Jika tidak demikian, maka ia bukanlah orang yang memohon pilihan terbaik kepada Allah. Bahkan ia tidak tulus dalam memohon pilihan, tidak tulus mengakui ketidaktahuan dan ketidakkuasaannya, serta tidak tulus mengakui kemahakuasaan dan kemahatahuan Allah. Apabila ia benar-benar tulus memohon pilihannya kepada Allah, maka sepatutnya ia melepaskan diri dari segala pilihannya sendiri. Jadi kalau kita betul-betul menyerahkan pilihan kepada Allah, maka jangan punya kecenderungan apa-apa kecuali kebaikan. Wis kemana Allah mengarahkan, ya itulah jawaban dari Allah untuk kita. Tadi saya ulang, entah itu melalui mimpi, entah itu melalui kecenderungan hati, atau melalui gejala alam tadi itu. Dan saya ulang tadi, istikharah itu maknanya dua. Bisa berarti mohon kebaikan, bisa berarti mohon dipilihkan. Beberapa redaksi yang kita baca tadi itu menunjukkan sudah dipilih terus mohon kebaikannya. Jadi kita udah milih terlebih dahulu terus mohon kebaikannya. Nah, kalau dimaknai dengan mohon pilihan, maka redaksinya nanti silakan menggunakan bahasa sendiri aja. Ya Allah, nah ini ada yang lamar putri saya, banyak banget ini ya Allah kandidatnya misalnya. Saya bingung ya Allah, mohon pilihkan yang terbaik di antara mereka ini. Nah, maka siapapun di antara mereka yang terbaik buat putri saya, mudah-mudahan mohonlah sama Allah itu. Nah, nanti biar Allah yang menjawab melalui tadi itu, entah melalui mimpi, bisa melalui kecenderungan hati, bisa melalui gejala alam. Itu seperti itu. Nah, cuman kebanyakan sih kalau istikharah itu memang dimaknai dengan mohon pilihan. Kebanyakan. Walaupun kalau dari sisi doa tadi itu makna istikharah juga bisa berarti mohon kebaikan atas apa yang kita pilih. Monggo lah terserah jenengan. Kalau ada yang sudah mantep, cocok, bismillah, dipilih salat istikharah bukan karena minta pilihan, tapi minta kebaikannya. Tapi kalau panjenengan masih ragu, bimbang, gamang tadi, salat istikharah mohon pada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Monggo terserah, pilih yang tergantung konteksnya lah saya kira ya, tergantung konteksnya itu. Kalau sebagian para ulama mengatakan harus mantep, gak usah istikharah, bismillah wae, ada gitu. Ya monggo terserah lah. Cuma kalau saya pribadi lebih cenderung pada tadi, kalaupun misalnya kita itu
kalaupun ya kita udah mantep dan bismillah kita memilihnya, saran saya tetap sholat istikharah, mohon kebaikannya. Sholat istikharah mohon apa? Kebaikannya. Itu seperti itu. Berikutnya sholat tasbih. Sholat tasbih. Ikrimah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an, ya Abbas, ya ammah, wahai Abbas, wahai pamanku, ala u'tika, maukah aku beri engkau, ala amnahuka, maukah aku beri engkau kekhususan, ala ahbuka, ala af'alu bika asyra khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu dzambaka awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadithahu wa khata'ahu wa 'amdahu saghirahu wa kabirahu wa sirrahu 'alaniyatahu asyra khisalin an tusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitabi wa suratin fa idza faraghta minal qira'ati fi awwali rak'atin faqul wa anta qa'im subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan summa tarka'u fataqulu wa anta raqi' 'ashran summa tarfa'u ra'saka minar ruku' fataquluha 'ashran summa tahwi sajidan fataqulu wa anta sajid 'ashran summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataqulu 'ashran summa tasjudu fataquluha 'ashran summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataqulu 'ashran fadzalika 75 fi kulli rak'atin taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al fa illam tastati' fa fi kulli jum'atin marratan fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Jadi wahai pamanku Abbas, maukah engkau aku berikan, aku khususkan, aku ajarkan sesuatu perbuatan yang dapat menghapus 10 macam dosamu. Jika engkau mengerjakannya, Allah pasti akan mengampuni dosamu yang pertama dan yang terakhir, yang lalu dan yang baru, yang kau lakukan dengan tidak sengaja atau yang kau lakukan dengan sengaja, yang kecil, yang besar, yang kau lakukan secara tersembunyi dan yang kau lakukan secara terang-terangan. Ini semua mengubah itu semua 10 macam dosamu. Setiap rakaat bacalah surah Al-Fatihah dan satu surah yang lain. Jika engkau telah selesai membaca Al-Quran, di rakaat yang pertama ucapkanlah sambil berdiri subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian rukuklah dan sambil rukuk ucapkanlah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Dan bangkitlah dari rukuk lalu ucapkanlah kalimat itu sebanyak 10 kali. Sambil berdiri kemudian bersujudlah dan sambil sujud ucapkanlah kalimat itu sebanyak 10 kali. Dan angkatlah kepalamu dari sujud dan sambil duduk ucapkanlah kalimat itu sebanyak 10 kali. Kemudian bersujudlah kembali dan ucapkan kalimat itu sebanyak 10 kali sambil sujud. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud dan ucapkan kalimat itu sebanyak 10 kali. Jadi kalimat itu diucapkan sebanyak 75 kali. Dalam setiap kali rakaat lakukan hal itu di dalam 4 rakaat. Apabila engkau dapat mengerjakan salat tasbih itu setiap hari, maka kerjakanlah. Jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah sekali dalam 1 Jumat. Jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah sekali di dalam setahun. Dan jika engkau tidak mampu mengerjakan
maka sekali dalam setahun, maka kerjakanlah sekali dalam seumur hidup. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, hadis ini diriwayatkan melalui banyak jalur dari banyak sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jalur yang paling baik adalah melalui Ikrimah ini. Hadis ini dinilai sahih oleh banyak ulama, di antaranya Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ajiri, Syekh kami Abu Muhammad Abdurrahim Al-Misri, dan Al-Hafidz Abdul Hasan Al-Maqdisi. Ibnu Mubarak berkata, salat tasbih sangat dianjurkan dan disunahkan untuk dikerjakan di setiap waktu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau terangkan dulu ya, ini biar jangan nggak kaget nanti kalau ada yang nggak mau ngerjakan. Saya mau bicara fakta fikihnya. Pertama, ini yang menganggap dan meyakini salat tasbih ini hadisnya sahih dan bisa diamalkan dengan anjuran paling tidak seumur hidup sekali. Pendapat yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan begini: salat tasbih itu tidak sesuai dengan sifat salat Nabi, sehingga didhaifkan oleh ulama yang kedua ini. Ini namanya kritik matan. Kalau tadi kan sanadnya sahih, tapi matannya didhaifkan oleh ulama yang kedua. Alasannya karena sholat tasbih itu tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi. Itu pendapat yang kedua. Jadi kalau nanti ketemu ada orang yang nggak mau sholat tasbih, di antara alasannya itu, di antaranya saya tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, dia menerima hadisnya sahih, tapi nggak mau mengamalkan. Jadi ulama yang ketiga itu sahih diterima, iya hadisnya sahih diterima, tapi tidak diamalkan. Tahu kenapa? Yang ketiga alasannya karena ini khusus hanya untuk sahabat Abbas, tidak untuk yang lain. Nah, jenengan monggo termasuk yang mana? Cuman kalau saya pribadi cenderung pada yang pertama. Cenderung pada yang pertama, di mana ini bisa diamalkan secara umum. Karena generasi setelah sahabat Abbas masih mengamalkan. Karena sahabat Abbas mempunyai putra Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid Ikrimah. Nah, itu masih mengamalkan terus. Berarti saya termasuk yang meyakini ini bukan perkara khusus untuk beliau. Bahwa yang secara khusus diajari langsung oleh Rasulullah adalah sahabat Abbas, iya. Tapi ini tidak khusus untuk sahabat Abbas. Tata laksananya tadi sudah diterangkan ya. Takbir, Fatihah, surah, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Terus ruku', setelah baca doa ruku', tasbih 10 kali. I'tidal, sami Allah liman hamidah, setelah rabbana walakal hamdu, tasbih 10 kali. Terus sujud, setelah doa sujud, tasbih 10 kali. Terus iftirash, setelah doa iftirash, tasbih 10 kali. Terus sujud lagi, setelah doa sujud, tasbih, ya tasbih, tahmid dan tahlil tadi ya, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir 10 kali. Terus jangan langsung berdiri. Kalau salat tasbih pakai duduk istirahat. Nah ini bedanya. Kalau sholat tasbih pakai duduk istirahat. Duduk istirahat baca tasbih berapa? 10. Baru berdiri. Jadi caranya gini, Allahu Akbar, duduk istirahat dulu, baru berdiri terus setelah itu. Tapi berdiri nggak usah takbir lagi, udah tinggal berdiri aja. Jadi saya ulang ya kan, sujud itu sebelum masuk rakaat kedua duduk istirahat,
baca tasbih, terus berdirinya lagi nggak usah takbir lagi, udah itu. Karena sudah takbir pas ngasih kode duduk istirahat itu. Nah, makanya kalau ibu-ibu nggak pakai, kalau tabirnya nggak kelihatan gini, kalau nggak paham gerakan imamnya dikira tidak duduk istirahat itu. Padahal itu duduk istirahat itu. Itu seperti itu. Nah kalau salat tasbih itu harus agak dibuka dikit itu anunya, biar tahu gerakan imamnya. Itu total 75 tasbih. Berarti 2 rakaat berapa? 150. 4 rakaat total berapa? 300 tasbih. 300 tasbih. Itu caranya gitu. Jadi apa yang bedakan tadi? Duduk istirahat. Ada duduk istirahatnya, itu aja bedanya. 2 salam lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes Pak. Nggih, monggo Pak Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Okay. Hari itu kita melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Bagus. Terima kasih. Okay. Karena sholat isyraq itu sudah masuk dalam kategori duha, maka sudah dihitung poin 2 rakaat untuk duha hari itu. Jadi kalau jenengan nanti nambah 2 rakaat duha, dihitung sudah 4 itu. Nah, ngeten. Wallahu a'lam, sudah dapat poin 4 rakaat itu. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi itu kadang niat sholat isyraq itu saya niatkan duha kadang. Walaupun kadang saya niatkan isyraq juga. Karena saya kenapa? Enggak, bebas saja sih kalau menurut saya itu. Okay. Kadang saya niat double. Kan orang boleh niat double kalau sama-sama statusnya. Nah, sering dalam hati itu saya niatkan duha, kadang saya niatkan isyraq, kadang saya gabung. Gitu, saya gabung. Karena saya punya keyakinan itu salat yang sama. Saya punya keyakinan itu salat yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain. Monggo silakan. Ada lagi? Loh, jelas semua. Oh, jenengan. Nggih. Monggo. Ini berkaitan dengan surat Al-Munafiqun ayat 10. Yang di situ Allah menggambarkan tentang orang yang dalam pada saat dan dia berharap ditunda kematiannya untuk bersedekah. Iya, betul. Jadi apa keistimewaan dalam surat ini sehingga Allah angkat menjadi sesuatu yang diinginkan dari orang yang hendak meninggal dunia? Baik. Itu surah Al-Munafiqun ayat 10 itu menggambarkan orang yang tertipu oleh dunia sebenarnya. Menggambarkan orang yang tertipu oleh dunia, di mana saat dia mati tidak ada satupun kebaikan yang terjadi untuk dirinya. Padahal setiap kita itu pengen ketika mati, walaupun kita mati di atas ranjang kita, itu masjid yang pernah kita bantu lagi dipakai orang buat sholat. Sehingga walaupun kita mati di atas ranjang kita terstatuskan sebagai orang yang sedang mendapatkan pahala sholat. Mungkin kita mati di atas ranjang kita, tapi anak-anak santri penghafal Quran yang pernah kita bantu pengadaan Al-Qur'annya, atau beberapa pelajar-pelajar di pesantren-pesantren yang pernah kita bantu pengadaan kitab-kitabnya, atau pesantren yang pernah kita bantu itu lagi murojaah hafalan mereka misalnya.
Mungkin kita mati di atas ranjang kita, tapi kita dapat pahala yang sama dengan mereka yang lagi murojaah hafalan itu. Mungkin kita mati di atas ranjang kita, tapi orang miskin yang pernah kita bantu, dia sedang membantu orang lain misalnya. Atau sumur bersih yang pernah kita bantu lagi dipakai orang untuk berbuat kebaikan kayak wudhu, sholat dan macam-macam. Sehingga kita dapat pahala yang sama dengan mereka yang berbuat baik karena bantuan kita itu. Maka itulah yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Nah, ini orang munafik ini pas dia mati di atas ranjangnya itu, tidak ada satupun kebaikan yang terjadi untuk dia. Berarti saking polidnya dia itu, sampai nggak ada satupun kebaikan yang terjadi untuk dia. Makanya dia nyesel. Andaikan boleh, dia mencoba negosiasi itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Andaikan diizinkan saya mau ditunda kematian saya sebentar aja, saya mau sedekah, saya menjadi hamba Allah yang soleh. Padahal ibadah itu banyak, ada sholat, tapi dia nyebutnya sedekah. Karena tadi itu diantaranya. Kan gini, mohon maaf, kan tidak semua kita mungkin meninggal dalam keadaan sedang ihram, sedang saum, sedang sholat, tidak semua kita. Tapi dengan kita banyak membantu tempat-tempat yang produktif kebaikannya, dengan kita banyak membantu orang-orang yang produktif kebaikannya, maka insya Allah kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka itu. Sehingga ada potensi walaupun kita mati di atas ranjang kita dapat kebaikan yang sama dengan mereka yang kita bantu itu. Ustadz, itu kan contohnya yang banyak duitnya, Ustadz. Kalau kita nggak banyak duitnya bagaimana? Oh gampang, kasih tahu yang punya duit. Kalau kita nggak punya banyak duit, gampang, kasih tahu yang banyak duitnya. Dalam hadis Sahih Muslim yang menunjukkan satu kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu. Nah, jadi itu salah satu kandungan dari ayat itu. Kalau kita tadabburi ya, itu adalah bentuk ketertipuan seorang munafik akan dunia, sehingga saat kematiannya dia menyesal. Nah, sayangnya di ayat 11-nya negosiasi ditolak itu. Di ayat 11-nya bahwa ajal tidak akan ditunda walaupun cuman sesaat. Nah, di negosiasi tidak berlaku. Makanya kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Monggo kalau ada lagi. Iya, monggo. Ini berkaitan dengan arisan uang, Ustaz. Ini kalau sekiranya ada orang yang pertama kali dapat, qadarullah di hari-hari berikutnya ia meninggal dunia, apa yang berstatus hutang, sekalipun namanya sudah diserahkan kepada anak atau istrinya atau ditindaklanjuti lagi, apa tetap harus dia keluar total? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pas ngomong arisan pas mati nih mic-nya. Baik. Secara umum itu masuk dalam kategori hutang yang harus dibayar, tapi nggak harus seketika, sesuai dengan akad perjanjiannya. Karena kan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang telah beriman, tepatilah akad-akad itu. Jadi kalau akadnya tidak harus seketika, ya nggak harus seketika, sesuai dengan keharusannya untuk dibayar. Jadi kalau memang mengharuskan segera. Kalau tidak mengharuskan segera, tidak harus segera. Tapi tentu segera lebih baik kalau hutangan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu ya. Ada. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.